Halo para investor, selamat datang di sesi mentorship kita. Hari ini kita akan jadi detektif saham, bareng-bareng belajar cara nemuin nilai tersembunyi di pasar. Oke, siap? Mari kita mulai. Pernah nggak sih kalian lagi lihat-lihat saham terus mikir, loh kok ini murah banget ya? Rasanya kayak nemu harta karun, tapi di sisi lain jadi curiga. Ini beneran bagus atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti pembahasan kita. Seni dari value investing itu ya persis di situ. Bisa bedain mana yang beneran harta karun dan mana yang cuma jebakan atau value trap. Ini soal berburu perusahaan bagus yang lagi nggak dilirik sama pasar. Tugas kita sebagai investor cerdas ya ini, belajar cara misahin permata dari kerikil biasa. Oke, biar nggak cuma teori, kita langsung aja bedah kasus. Tempat kejadian perkara kita hari ini adalah PT Bank Kapital Indonesia. Nah, ini dia subjek investigasi kita, Bank Kapital, atau kode sahamnya BACA. Sebuah bank yang lagi ada di tengah-tengah proses transformasi digital besar-besaran. Kalian harus ingat poin ini ya, karena ini bakal jadi kunci banget di analisis kita nanti. Baik tim detektif, sekarang waktunya kita kerja. Kita bakal mulai cari petunjuk-petunjuk yang bisa nunjukin nilai tersembunyi dari saham ini. Petunjuk pertama, dan bisa dibilang ini yang paling kuat, selalu datang dari valuasi. Ada satu angka spesifik yang bisa menceritakan hampir semua alasan kenapa saham ini menarik banget buat para value investor. Angka itu adalah rasio PBV, atau Price to Book Value. Gini deh gampangnya, bayangin mau beli rumah. Nilai buku itu kayak total harga tanah plus harga bangunannya. Nah, harga pasar itu harga jual rumahnya. Kalau harga jualnya jauh di bawah harga tanah dan bangunannya, wah itu kan penawaran super bagus kan? Konsep ini pas banget buat bank karena aset mereka itu kebanyakan uang tunai dan pinjaman, jadi nilainya lebih jelas. Dan inilah angka saktinya. PBV Bank Kapital itu cuma 0,39 kali. Wow, ini rendah banget loh. Artinya, pasar saat ini cuma menghargai perusahaan ini 39% dari total nilai aset bersihnya. Sama aja kayak kita beli barang seharga 100.000, tapi cuma bayar 39.000. Kebayangkan diskonnya? Analisis strategisnya pun setuju. Lihat kutipan ini, ketidakcocokan yang signifikan. Kata kunci utamanya di sini tuh deep value. Ini istilah buat peluang di mana pasar benar-benar salah menilai harga sebuah perusahaan. Nah, momen-momen kayak ginilah yang biasanya diincar sama investor-investor kelas kakap. Tapi petunjuknya nggak cuma itu. Pertama, ada tanda-tanda akumulasi perlahan dari investor institusi. Artinya, para manajer investasi besar yang kita sebut smart money lagi diam-diam ngumpulin saham ini. Petunjuk kedua, ada transaksi dari Bank of Singapore di harga Rp168. Ini jadi kayak jangkar harga, semacam sinyal kalau ada pemain besar yang menilai harga wajar perusahaan ini jauh di atas harga pasarnya sekarang. Oke, sampai sini kelihatannya menarik banget ya. Tapi, tunggu dulu. Mentor yang baik dan investor yang cerdas itu nggak pernah cuma lihat sisi bagusnya aja. Kita harus selalu cek risikonya juga. Sekarang waktunya reality check. Dan ini dia sisi lainnya. Laba bersih BACA ternyata turun 22,2% dibanding tahun sebelumnya. Nah, angka inilah yang bikin pasar jadi khawatir. Ini bisa jadi alasan kenapa harganya murah. Jadi jelas ya, pasar itu bukan yang nggak lihat. Mereka lihat penurunan kinerja ini. Seperti yang dibilang di analisis ini, perjalanannya itu bukannya tanpa hambatan. Kalimat ini mengkonfirmasi kalau jalan ke depan itu nggak akan mulus. Ada tantangan-tantangan nyata yang harus dilewati sama manajemen. Jadi apa sih hambatan utamanya? Yaitu tadi yang kita sebut di awal, transformasi digital. Pindah dari model bank tradisional ke dunia perbankan digital yang super kompetitif itu, prosesnya rumit, biayanya besar, dan hasilnya nggak bisa instan. Inilah yang lagi menekan keuntungan mereka saat ini. Baik, semua petunjuk dan barang bukti sudah kita kumpulkan. Sekarang mari kita simpulkan hasil investigasi ini. Ingat ya, tujuan kita bukan ngasih rekomendasi beli atau jual, tapi ngebekalin kalian kerangka berpikir biar bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi mari kita timbang. Di sisi peluang atau bull case, kita punya valuasi yang super rendah, ada minat dari pemain besar, dan nilai aset yang jauh di atas harga pasar. Tapi di sisi resiko atau bear case, kita punya penurunan laba yang jelas, tantangan transformasi digital yang nggak gampang, dan pasar yang emang lagi menghukum saham ini. Jadi apa kesimpulannya? Ini bukan nasihat finansial.
Anggap aja ini sebuah blueprint, sebuah kerangka investigasi yang bisa kalian pakai untuk saham manapun. Inilah cara berpikir seorang value investor. Nah, sekarang giliran kalian. Dengan kerangka berpikir ini, cari valuasi murah, konfirmasi dengan petunjuk lain, dan yang paling penting, selalu cek risikonya, saham apa yang akan jadi target investigasi kalian selanjutnya. Perburuan nilai kalian dimulai dari sekarang.